Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi berbagai macam kenikmatan, iman, Islam, ihsan, kesehatan, rizki yang berkah, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan bahas surat As-Saffat. Kita sering membaca surat As-Saffat ini karena ini mukjizat dari Allah, ciptaan Allah, dan kita perdalam makna-maknanya, maksud dan tujuannya, ya. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ada dalam surat As-Saffat ini. Nah, kita sering membacanya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Surat As-Saffat terdiri atas 182 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-An'am, dinamai dengan As-Saffat atau yang bersof-sof. Ada hubungannya dengan perkataan As-Saffat yang terletak pada ayat permulaan surat ini, yang mengemukakan bagaimana para malaikat yang berbaris di hadapan Allah, yang bersih jiwanya, tidak dapat digoda oleh setan. Hal ini hendaklah menjadi iktibar bagi manusia dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pokok isi dari surat As-Saffat ini satu, keimanan. Dalil-dalil tentang keesaan Allah, adanya hari berbangkit, adanya padang mahsyar, dan adanya hari kiamat. Malaikat-malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kisah Nuh alaihissalam, kisah Ibrahim alaihissalam, kisah Ismail alaihissalam, kisah Musa alaihissalam, dan Harun alaihissalam, kisah Ilyas alaihissalam, kisah Lut alaihissalam, kisah Yunus alaihissalam. Yang ketiga, sikap orang-orang kafir terhadap Al-Quran, tuduh-menuduh antara orang-orang kafir dengan pengikut-pengikutnya di hari kiamat, kenikmatan di surga tentang pohon zakum, celaan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Allah beranak. Seorang yang baik belum tentu menurunkan keturunan yang baik pula. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Surat As-Saffat terdiri dari 88 ayat, termasuk golongan Makkiyah, diturunkan di Mekah. Sudah Al-Quran Al-Qamar dinamai dengan Sof karena surat ini dimulai dengan Sod. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, surat ini mengungkapkan tentang keesaan Allah, dan dari bukti-bukti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tauhid akan menang. Dari kisah-kisah yang dikemukakan surat ini dapat diambil kesimpulan bahwa kaum yang menentang Rasulnya akan hancur. Begitu pula halnya dengan kaum musyrik Mekah yang menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengalami kehancuran. Lalu ada enggak hubungannya antara surat As-Saffat dengan surat Sod? Tentu saja ada. Satu, dalam surat As-Saffat disebutkan kisah para nabi, sedang dalam surat Sod menyebutkan kisah nabi-nabi yang belum disebutkan dalam surat As-Saffat.
seperti kisah Daud alaihissalam, kisah Sulaiman alaihissalam dan lain-lain. Yang kedua, dalam surat As-Saffat diterangkan bahwa orang-orang musyrik sebelum diutusnya Rasul selalu mengatakan andai kata mereka mempunyai sebuah kitab pemberi peringatan di antara kitab-kitab yang telah diturunkan kepada orang-orang dahulu, mereka akan taat. Dalam surah As-Sad diterangkan bahwa Al-Quran kitab yang lebih sempurna yang seharusnya mereka taat andai kata mereka jujur dalam pengakuannya itu. Dan yang ketiga, dalam surah As-Saffat diterangkan bahwa sesudah datang kepada orang-orang musyrik Mekah Al-Quran yang memberi peringatan, tetapi mereka mengingkarinya. Sedang dalam surat As-Sad diterangkan sebab-sebab keinginan mereka. Itu tentang surat As-Saffat. Maka kita harus sering membacanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.